Oke, halo sahabat dan mitra bahasa dimanapun kalian berada, kembali lagi di Sini Bahasa, Siniar Bahasa dan Sastra Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Sebelum memulai siniar pagi hari ini, saya akan membuka dengan sebuah pantun begitu ya, supaya lebih semangat. Lentik menari si anak dara, gemulai menari di waktu malam. Awal mula pembuka bicara, izinkan saya untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Mas Dana. Selamat pagi Ibu, selamat pagi rekan-rekan semuanya, sahabat bahasa dan mitra bahasa dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya semuanya? Boleh dong dikasih semangatnya yang saat ini menyaksikan video ini. Boleh dikasih komentarnya, menyaksikan video di mana, bagaimana kabarnya begitu ya. Karena Surabaya belakangan ini cuacanya berubah-ubah, kadang panas, kadang mendung begitu ya Bu, kadang hujan, kadang panas. Jadi semoga semuanya sehat yang saat ini menyaksikan video sehingga nanti bisa menyaksikan video hingga akhir dan dapat menyerap ilmunya dengan maksimal begitu. Dan kali ini kita sudah bersama dua narasumber hebat kita, narasumber yang luar biasa yang nantinya kita akan mengulas seputar UKBI Adaptif Merdeka. Nah, sahabat bahasa sudah pernah tahu belum nih tentang UKBI Adaptif Merdeka? Kira-kira apa sih UKBI Adaptif Merdeka itu dan siapa saja yang bisa mengikutinya dan apa saja manfaat dari UKBI Merdeka? Ini nanti akan kita bahas bersama dua narasumber yang luar biasa sudah membersamai kita pagi hari ini. Ada Ibu Siti Komaria SPD. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Dana. Dan ada Ibu Dr. Siti Rumilah MPD. Ya, Assalamualaikum. Jadi beliau ini adalah salah satu dosen di universitas saya begitu ya, UIN Sunan Ampel Surabaya. Ibu Rumilah, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Mas Dana. Baik, cuacanya berubah-ubah tapi tetap sehat. Alhamdulillah. Semoga tetap sehat ya Bu Ria dan Bu Rumilah ya, saya sapanya ya supaya lebih akrab begitu. Amin. Selama 1 jam ke depan, sahabat bahasa, kita akan berbincang santai begitu ya tentang pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan dengan Bu Ria dan juga Bu Rumilah tentang UKBI Adaptif Merdeka. Langsung saja mungkin ya teman-teman ke Bu Ria dulu mungkin. Kira-kira sebagai koordinator KKLP UKBI Bu Ria yang mungkin sebagian besar waktunya dihabiskan di luar kantor begitu ya dan Ya, sangat akrab dengan UKBI, pasti sudah akrab begitu ya Bu Ria ya. Boleh diceritakan nih Bu Ria ke sahabat dan mitra bahasa yang saat ini menyaksikan kira-kira UKBI Adaptif Merdeka ini seperti apa? Apa itu UKBI Adaptif Merdeka Bu Ria? ya. Baik mitra bahasa. Saya di sini sebagai koordinator KKLP UKBI memang setiap hari itu pekerjaan kami habiskan dengan mengurusi UKBI. Nah, UKBI Adaptif Merdeka itu tes standar yang desain ujinya disesuaikan dengan kemahiran masing-masing peserta. Ini sudah sesuai dengan teori tes yang modern, teori multi adaptive test (MSAT). Jadi sudah adaptif, menyesuaikan dengan kemahiran seseorang, begitu. Oke, jadi sebagai informasi nih teman-teman, UKBI ini adalah singkatan dari Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Jadi rekan-rekan semuanya, dulu benar ya Bu, pernah dilaksanakan secara luring dengan kertas dan sekarang sudah dapat dilaksanakan secara daring dan bisa diakses ke di mana saja dan kapan saja begitu ya Bu. Iya, Nah betul ini Mas Dana. kami bisa mengaksesnya di mana nih Bu Ria? Untuk UKBI adaptif yang dilaksanakan secara daring, itu sudah diluncurkan oleh Menteri Pendidikan sejak tanggal 29 Januari tahun 2021. Nah, untuk pelaksanaan UKBI itu bisa diakses melalui laman ukbi.kemdikbud.go.id. Nah, di laman UKBI itu lengkap semua informasi tentang UKBI, kemudian pendaftarannya, pelaksanaan pengujiannya, kemudian di akhir setelah melaksanakan uji untuk mengunduh sertifikat itu semuanya di laman ukbi.kemdikbud.go.id. ukbi.kemdikbud.go.id. Nah,
Mungkin ini nanti akan, berkembang begitu ya nama-namanya, tapi sementara seperti itu karena rekan-rekan dengan dinamika pemerintahan yang baru dan akhirnya Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur sekarang ada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah begitu ya. Kita tunggu saja nanti informasi selanjutnya UKBI ini akan, tetap lamanya atau akan ada dinamika perubahan juga mungkin begitu ya Bu Ria ya. Dan, kemarin Bu Ria, saya sempat mengikuti UKBI nih ketika daftar duta bahasa di bulan April yang lalu. Apakah UKBI ini hanya bisa diakses oleh mahasiswa saja dan berbayar saja, Bu Ria? Atau bagaimana, Bu Ria? Baik Mas Hana, begini, UKB ini, diperuntukkan untuk semua penutur bahasa Indonesia dari tingkat terendah hingga tingkat yang tertinggi. Dari semua penutur itu mulai dari, pelajar SD bahkan bisa ikut UKBI, kemudian pelajar SMP, tingkat SMA, SMK, mahasiswa, kemudian profesional bahkan pejabat negara untuk, mengukur kemahiran berbahasa Indonesianya bisa dengan KBI, uji kemahiran bahasa Indonesia. Jadi tidak hanya mahasiswa saja ya, tidak hanya duta Iya. bahasa saja, tetapi mulai pelajar hingga, tingkat profesional juga Iya. UKBI ini bisa digunakan untuk mengukur kemahiran Iya. dalam berbahasa Indonesia. Bergeser ke Bu Rumilah nih. Bu Rumilah ini adalah mitra Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, sahabat dan mitra bahasa yang, sudah sering kali bekerja sama begitu ya, kaitannya juga dengan UKBI. Betul, Boleh Mas. bercerita nih Bu Rumilah, kira-kira bagaimana praktik, pemanfaatan UKBI ini di kampus Bu Rumilah? Ya, terima kasih, Mas Dana dan, selamat siang untuk semuanya. Terkait dengan implementasi UKBI, kami selama kurun waktu 6 tahun ini kami sudah bermitra dengan Balai Bahasa, khususnya Balai Bahasa Jawa Timur, terutama dalam, penerapan UKBI ini. Nah, selama ini kami mencoba untuk memberikan, istilah semacam pelaksanaan tes UKBI itu tadi kepada mahasiswa kami gitu ya. Karena beberapa mata kuliah, tentu juga, harus ada standarisasi ya istilahnya begitu, Ya, proses betul. standarisasi, bagaimana kemampuan berbahasa Indonesia bagi mahasiswa kami terutama terutama ya ini prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, dan sebetulnya juga tidak hanya pada batasan mahasiswa sastra Indonesia ya, tapi juga mahasiswa yang lainnya. Tapi di prodi kami, selama ini saya mencoba untuk mewajibkan mereka, karena ini sangat bermanfaat gitu ya, terutama mereka, agar mempunyai, semacam tolak ukur terkait dengan kemampuan berbahasa Indonesianya. Oh Ya begitu seperti ya. itu. Bu Rumilah kalau boleh tahu nih Bu Rumilah di kampus, eee, mata kuliah yang diampu apa saja Bu Rumilah? Beberapa mata kuliah baik secara, linguistik mikro seperti sintaksis itu juga, saya ajarkan termasuk juga morfologi pernah, diberikan mata kuliah itu, dan selama ini juga lebih pada mata kuliah yang, terapan seperti pragmatik, Oh, iya ya, kemudian oke. juga sosiolinguistik dan seterusnya itu. Oke, jadi, di UINSA sudah diupayakan untuk, Bu Rumilah mendorong mahasiswa-mahasiswanya untuk memanfaatkan UKBI ini ya, Bu Rumilah. Nah, di UIN apakah UKBI ini ketika sudah dapat hasilnya akan digunakan sebagai nilai atau apa mungkin Bu Rumilah boleh diceritakan? Iya, terutama sebetulnya standar pengukuran kemampuan berbahasa Indonesia ini kan yang paling utama mereka harus tahu sejauh mana sih penguasaan bahasa Indonesianya itu Yap, pertama ya. Kemudian yang kedua, sebagai pendorong ya, sebagai motivasi mahasiswa, saya memberikan apresiasi pada mereka terutama yang ikut, memprogram mata kuliah sintaksis ataupun juga yang sudah menempuh mata kuliah kemahiran berbahasa Indonesia. Ini paling tidak sebagai garda untuk mengawal itu, sejauh mana sih, dia menyerap materi bahasa Indonesia itu sekaligus juga bisa mengimplementasikan, dalam ranah, keseharian. Dan tentu, nilai yang didapat itu selain sebagai, tolak ukur yang sudah dimampui oleh mahasiswa, tapi juga dipakai sebagai, tambahan-tambahan
untuk mendorong mahasiswa itu gitu ya, agar, mereka itu juga penuh dengan kesadaran bahwa bahasa Indonesia ini adalah milik kita, Oke. ya milik kita. Lebih lanjut lagi bahwa, eee, selama ini saya melakukan, proses dorongan tadi dengan memberikan semacam kewajiban untuk mengikuti itu tadi dengan demikian mahasiswa juga akan, eee, apa ya, semacam tahu tingkat kemampuannya gitu ya, dengan nilai yang didapat karena Ya, kan langsung ya nilainya langsung dia, ketahui iya. melalui email yang dipakainya itu. Bisa juga waktu di kelas begitu, "Ayo silakan dibuka Kemdikbud.go.id-nya, kita UKBI bersama-sama, silakan nilainya berapa dimasukkan," gitu ya, Bu, ya? Bisa saja seperti itu. Ini luar biasa ya, sahabat dan mitra bahasa. Jadi, salah satu resep juga di Jawa Timur kenapa memperoleh, tingkat capaian UKBI yang tertinggi di Indonesia, salah satunya ya adanya kesadaran dari, pihak-pihak yang bekerja sama dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur untuk turut menyukseskan gelaran UKBI di Provinsi Jawa Timur. Nah, Bu Rumila, apakah ada kemungkinan, di UINSA tidak hanya di program studi Bahasa dan Sastra Indonesia saja yang diwajibkan nanti mengikuti UKBI atau ada wacana ingin mensosialisasikan ini mungkin, Bu Rumila? Tentu Mas ya. Jadi saya berpikir juga bahwa bahasa Indonesia ini kan milik bersama ya. Jadi bukan hanya, kita di bawah naungan Prodi Sastra Indonesia saja yang mengawal gitu ya, termasuk juga Balai Bahasa saja gitu ya, tapi kita punya kewajiban yang sama sebagai warga negara. Bagaimana meningkatkan, apa ini ya, apa semacam bahasa Indonesia ini bagaimana di kancah dunia. Terutama Balai Bahasa selama ini kan juga sudah mendorong dengan pesatnya ya, bagaimana bahasa Indonesia bisa go internasional. Nah, kita ini bagian dari implementasi harus juga mendukung. Kita punya kewajiban yang sama untuk bisa mensukseskan itu. Nah, terkait di perguruan tinggi tadi, selain di bahasa Indonesia, saya juga berharap ke depan ada tindak lanjut untuk di prodi-prodi yang lain. Karena ini juga bagian dari MOU ya, jadi mitra kerjasama dari Balai Bahasa dengan UIN Sunan Ampel Surabaya. Baik, Bu Rumila, kalau saya tahu, sependek pengetahuan saya, di semester 1 dan 2 ada intensif bahasa Indonesia dan intensif bahasa Arab begitu ya. Mungkin ke depan akan ada UKBI ini sebagai serapan, pengutamaan bahasa Indonesia mungkin bisa begitu ya, dan mungkin, dalam kesempatan ini Bapak Rektor menyaksikan supaya nanti UKBI juga disosialisasikan di UIN Sunan Ampel Surabaya agar dapat dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa. Mungkin ke Bu Ria, kenapa kita harus ikut UKBI ini? Apa manfaat praktisnya sebagai seorang mahasiswa ketika kita sudah pernah mengikuti UKBI dan mendapat nilai skor UKBI? Iya, untuk mahasiswa, yang mengikuti UKBI ini tentu saja yang, sesuai dengan tujuannya ya Mas, untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia kita. Nah, kalau dulu biasanya, mahasiswa itu, untuk mengukur kemahiran berbahasa yang digunakan hanya TOEFL saja. Nah, sekarang kita, bahasa Indonesia sudah memiliki alat uji sendiri. Nah, alangkah baiknya kalau kita juga mengutamakan, bahasa kita sendiri, eee salah satunya dengan, UKBI ini. Nah, manfaatnya selain, bisa untuk mengukur kemahiran berbahasa kita, nanti, dari hasil UKBI itu akan ada, penilaian per seksi. Itu bisa kita lihat, kita yang, sudah kuat di seksi apa, yang kira-kira masih kurang, perlu peningkatan di seksi apa. Nah, dari beberapa seksi yang kita ikuti tadi. Nah, dengan melihat nilai akhirnya kita bisa meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia kita dengan, berlatih misalnya kalau untuk, seksi 3 itu membaca ya, dengan meningkatkan literasi kita, meningkatkan pemahaman kita terhadap teks-teks bacaan gitu. Kalau nilainya ternyata, dianggap masih kurang itu bisa kita tingkatkan. Kemudian, kalau untuk mahasiswa yang masih semester 1 atau semester 3. Nah, di kami di Kemdikbud itu ada program, Mas. Ada program, beasiswa unggulan Kemdikbud. Nah, Beasiswa untuk salah unggulan. satu syarat untuk, mendaftar beasiswa unggulan itu harus memiliki sertifikat UKBI. Nah, itu ada syarat, tertentu untuk, peringkat nilainya. Kalau untuk mahasiswa S1 itu minimal, nilainya
dengan peringkat madya. Kalau untuk pasca sarjana, S2 atau S3 itu minimal unggul, gitu. Oh, jadi pemerintah juga sudah berupaya ya untuk Iya, sudah. memanfaatkan UKBI ini, sebagai syarat untuk mahasiswa mendaftar beasiswa unggulan. Ada berapa tingkatan berarti Bu Ria, skor UKBI ini? Di, UKBI ada 7 pemeringkatan, 7, yang, tertinggi itu istimewa, Mas. istimewa. Ya, peringkat yang kedua sangat unggul, kemudian peringkat yang ketiga unggul. Nah, peringkat yang, keempat madya, peringkat kelima semenjana, peringkat keenam marginal, dan yang terakhir terbatas. Nah, pemeringkatan itu sudah diatur dengan Permendikbud. Ada Permendikbud nomor 70 tahun 2016. Jadi pemeringkatan semua penutur bahasa Indonesia dari, berbagai kelompok, mulai dari pelajar, kemudian mahasiswa, profesional, itu sudah ada di Permendikbud nomor 70 tersebut. Gitu ya, Bu, ya. Iya. Jadi Bu Ria ini, saking akrabnya teman-teman sampai undang-undangnya juga sudah hafal dan tingkat-tingkatannya juga sudah hafal begitu ya. Bu Ria, selain mahasiswa Bu Ria, mungkin untuk meyakinkan mitra bahasa yang saat ini menyaksikan nih, untuk profesional, kira-kira manfaat dari, UKBI apakah ada syarat ketika di jabatan tertentu UKBI-nya harus, berapa? Mungkin begitu Bu Ria, bagaimana bisa diceritakan Bu? Iya, baik, Mas. Eee, ini kalau UKBI sebenarnya, belum semuanya diwajibkan untuk ikut Ya, UKBI, tapi sejak tahun 2021 itu ada, profesional di, beberapa kementerian, terutama untuk jabatan profesional penerjemah. Nah, di jabatan profesional penerjemah itu untuk pendaftaran, P3K itu mereka wajib, untuk syarat di awal itu harus memiliki sertifikat UKBI. untuk pendaftaran P3K, P3K penerjemah. Nah, itu penerjemah. sudah, eee, ada beberapa peserta yang akan mendaftar sebagai penerjemah di, kementerian, tidak hanya di Kementerian Pendidikan, ada di Kementerian, Dalam Negeri, di Pemkab itu Dalam Negeri ya, Mas, ya. Ya. Nah, itu ada beberapa peserta, yang menulis tujuan ujinya itu, tujuan tesnya untuk persyaratan, pendaftaran P3K dengan jabatan fungsional penerjemah. Jadi ketika tahun 2021 peraturan itu dikeluarkan dan semenjak saat itu untuk P3K penerjemah diwajibkan untuk memiliki Sertifikat sertifikat UKBI. Maaf, tahun UKBI. 2022 ya? Oh, Iya, 2022. 2022. Oke. Jadi Mulai sejak tahun penerapannya itu. itu Iya. diterapkan untuk P3K penerjemah wajib memiliki sertifikat UKBI. Luar biasa. Kembali lagi ke Bu Rumilah nih sebagai salah satu mitra bahasa dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Kira-kira Bu Rumilah kesulitan apa saja sih atau, bisa berbagi, pengalamannya selama ini untuk mendorong putra-putrinya, mendorong mahasiswanya untuk mengikuti UKBI Adaptif Merdeka? Iya, selama ini sih kami juga sebetulnya sudah berupaya ya, Mas, ya. Tapi kembali lagi bahwa hal-hal semacam itu kan terkait dengan kesadaran ya, itu pertama. Bahwa uji kemahiran berbahasa Indonesia ini, mestinya harus menjadi, kesadaran bersama tadi, bahwa ketika kita ingin mengukur kemampuan berbahasa kita selayaknya semacam bahasa asing yang sudah Ya, diterapkan ya, ada TOEFL, ada TOEFL dan ya. seterusnya, maka kita juga patut bersyukur ya, kita sudah punya UKBI ini sebagai, eee, standarisasi tadi gitu ya. Oleh karena itu ketika mereka kadang-kadang itu merasa, ya tadi Mas, karena di tingkat menengah ke bawah kan gratis ya Bu, Ya. kadang-kadang membandingkan dengan, tadi jenjang di bawahnya gitu ya. Tapi kan ini kebijakan pemerintah yang di tingkat mahasiswa harus berbayar itu tadi, sekaligus juga, di jenjang yang lain ya Bu ya, untuk perguruan tinggi ataupun umum gitu ya. Nah itu, tentunya bagian dari masukan sih, kadang-kadang mereka itu masih ada pertimbangan-pertimbangan itu gitu ya. Kemudian dari sisi yang lain, ini kadang dari,
kegayutan dari universitas gitu ya, kalau memang semisal bisa dikomunikasikan untuk menjadi salah satu mungkin subsidi silang gitu ya, dengan anggaran, kampus atau apa gitu ya. Ya itu mungkin lebih mensupport juga gitu ya. Jadi dan itu lebih juga memberi semangat Iya, mereka gitu betul ya, sekali. mungkin barangkali itu Ya. Mas Dana. Bismillahirrahmanirrahim, Pak Rektor. Semoga ini didengarkan ya Iya aspirasi dari Bu Rumilah begitu dan iya, semoga. supaya segera bisa diterapkan di Universitas Ampel Surabaya karena UKBI Adaptif Merdeka ini banyak manfaatnya. Selain mendorong kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia, ini juga bisa mengukur kemahiran kita dan uh, keterampilan kita begitu ya, sejauh mana untuk mengetahui di mana kurangnya begitu untuk mengevaluasi diri kita dan belajar lebih banyak lagi tentang bahasa Indonesia. Bu Ria, kira-kira Bu Ria untuk biaya pendaftarannya nih, karena kita tadi sudah ngobrol banyak tentang UKBI dan tadi Bu Rumila sudah menyinggung sedikit mengenai berbayar dan tidak berbayar nih Bu Ria. Ini boleh dijelaskan bagaimana nih konsep mengenai apa yang berbayar dan tidak berbayar, Bu Ria? Iya, Mas, baik. Untuk biaya UKBI itu juga sudah diatur, ada peraturannya, Mas, eee dengan, diatur dengan peraturan pemerintah PP nomor 22 tahun 2023, ada, penentuan di situ kalau untuk pelajar itu tidak berbayar. Nah, untuk mahasiswa itu berbayar 100.000. Tapi ada peraturan tambahan lagi untuk mahasiswa yang, bisa menunjukkan, bukti kalau untuk mahasiswa yang tidak mampu itu tidak berbayar. Mmm. Tapi harus melampirkan bukti bahwa, peserta tersebut memang, ada keterangan tidak mampu ya, dengan catatan itu bisa tidak berbayar sama seperti pelajar. Karena kalau pelajar itu mengapa tidak berbayar, itu disubsidi oleh pemerintah. Jadi untuk, apa ya, supaya, tidak hanya, mahasiswa saja yang melaksanakan UKBI. Nah, kalau untuk profesional termasuk, Ibu Rumilah dosen begitu, berbayar 300.000. Nah, Iya. itu untuk BNI. Nah, untuk BNA, berbeda lagi. Kalau WNA yang berstatus sebagai pelajar berbayar 250.000, kalau WNA berstatus sebagai mahasiswa berbayar, 500.000, untuk WNA profesional berbayar 1.000.000. Saat ini sudah banyak juga WNA yang, menerapkan itu untuk bekerja di Indonesia itu, ikut UKBI begitu, Mas. Oh, sudah ada penerapannya Ada, ternyata ya, Bu, ya? iya, Apakah itu diwajibkan atau bagaimana, Bu? kalau untuk wajib itu bergantung ke lembaga masing-masing ya, Oh, Mas. iya. Tapi ada di sekolah SPK, Satuan Pendidikan Kerjasama seperti SES, SIS, itu mereka sudah mengujikan, guru-guru ekspatriatnya untuk UKBI. Untuk persyaratan, akreditasi sekolahnya sepertinya. Jadi, guru atau apa tadi, Bu, yang diwajibkan, Bu? Guru WNA. Oh, guru WNA Iya. yang diwajibkan untuk mengikuti UKBI, ketika mengajar di SPK? Untuk ini akreditasi sekolah SPK, informasinya seperti itu. Begitu, Bu, Iya, Mas. ya. Kalau untuk, mahasiswa itu sudah banyak perguruan tinggi yang menerapkan itu, menerapkan, mahasiswa untuk, SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, mereka menggunakan UKBI. Ada yang untuk syarat, wisuda, syarat yudisium, ada yang, menerapkan itu untuk syarat, sebelum sidang skripsi, begitu. Jadi sudah banyak, insya Allah kalau tidak salah itu sudah ada 20 perguruan tinggi di Jawa Timur, itu yang sudah menerapkan UKBI untuk syarat kelulusan, begitu. Apakah Winsa termasuk, Bu? Sebetulnya di sistem kami juga sudah tertera, ada BIPA yang secara otomatis juga itu kan mengukur yang mahasiswa asing ya. Ya. Tapi untuk ranah internal mestinya mahasiswa, Indonesia ya mestinya dengan UKBI itu gitu ya. Dan selama ini untuk mahasiswa yang sastra Indonesia SKPI-nya tadi yang disampaikan Bu Ria itu dengan menggunakan sertifikat UKBI itu tadi. Oh, Nggih. gitu. Jadi sudah diterapkan juga di UINSA begitu ya, Bu Ria? Bu Ria, saya dengar-dengar di Jawa Timur ini jumlah uji UKBI ini terbesar begitu ya, Bu? Nah, Iya, apakah ini, berapa kira-kira jumlah, ininya, Bu, yang mengikuti UKBI ini di tahun eee, ini? di tahun 2024 data kami yang,
bulan Oktober kemarin Ya. sudah, sebanyak 44.000 Mas. 44.000 itu manusia Iya. semua ya, Bu, ya? Iya, itu dari, 44.000. berbagai kelompok, ada Ya. siswa SD, siswa SMP, siswa SMA, SMK, kemudian mahasiswa, yang profesional, ada guru, dosen, dan lain-lain, di situ ada. Wow, berarti merata juga ya, Bu, Iya, ya? alhamdulillah sudah mulai 44.000. merata. Kemudian untuk yang peserta berbayar di tahun 2024 ini, kami sudah menghasilkan 1,5 M, Mas, untuk penerimaan PNBP-nya. Wow 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 wow, 5 M. 1,5 M. Nah, ini jadi hasil kerja keras semua pihak ya, Iya. hasil kerjasama semua mitra bahasa mungkin ya yang bermitra dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dan tentunya juga KKLP UKBI luar biasa yang setiap hari tidak ada di kantor, yang setiap hari sosialisasi dan UKBI sibuknya luar biasa ya Iya, KKLP betul. UKBI ini Bu Ya, Rumila dan semangat Bu Ria. luar biasa ya. Sangat semangat Ya. karena capaian tadi mungkin ya Bu, Iya. ada dorongan untuk lebih besar lagi begitu ya Bu. Nah, Bu Ria tadi kita sempat berbincang tentang perangkat yang bisa digunakan untuk Iya. mengakses UKBI ini. Nah, apakah hanya bisa diakses menggunakan laptop atau juga bisa diakses menggunakan gawai begitu, Bu Ria? Baik Mas, saat ini memang, UKBI ini diprogramkan, perangkatnya menggunakan laptop atau komputer yang berkamera. Nah, mudah-mudahan ke depannya bisa, diakses dengan menggunakan gawai karena, untuk daerah-daerah di pinggiran dari pengalaman kami selama ini, kalau semuanya, harus menggunakan, laptop atau komputer itu kadang-kadang perangkat mereka itu belum memadai. Dengan melihat jumlah peserta, jumlah siswa atau mahasiswa yang cukup banyak, itu harus, bergiliran begitu. Jadi memakan waktu yang cukup lama kalau harus menggunakan, laptop semua. Mudah-mudahan ini nanti, bisa jadi masukan untuk, Badan Bahasa supaya, bisa diprogramkan UKBI bisa diakses dengan menggunakan gawai begitu. Supaya, Gitu. jumlah peserta itu lebih merata lagi, tidak hanya di daerah perkotaan saja, Sepakat. gitu. Jadi semuanya bisa mengakses begitu ya, Iya, Bu, betul. yang memiliki laptop maupun yang hanya memiliki gawai bisa mengikuti tes UKBI ini di mana saja dan kapan saja. Jadi lebih fleksibel, Iya. bisa diikuti melalui perangkat apa saja begitu ya, Bu Rumila. Bu Ria, maaf saya kok jadi kurang fokus Iya, ini ya. saya juga mendorong Iya, sekali Mas. Jadi semuanya bisa lebih efektif juga kalau pakai gawai semisal ya, gitu. Nah, jadi luar biasa nih sahabat dan mitra bahasa, UKBI ini dilaksanakannya secara daring dan diawasi secara langsung begitu ya Bu, lewat Betul. perangkat kamera. Nah, ini apakah diawasinya seperti apa Bu? Kamera ini berfungsi seperti apa? Nah, kamera itu harus setiap orang ya dari perangkatnya masing-masing. Nah, ada, petugas dari kami, pengawas dari, tim UKBI baik di pusat maupun di daerah itu, ada jadwal diberi jadwal tertentu setiap, ada jadwal pelaksanaan itu, ada dari apa namanya, di akun kami itu Ya. bisa melihat, peserta itu mengerjakan UKBI dari setiap orang. Jadi akan terlihat apapun yang dilakukan oleh peserta. Misalnya, ada yang berusaha membantu, begitu akan kelihatan. Kemudian di sistem itu juga, akan terlihat ketika peserta misalnya melakukan tangkap layar begitu, Mas. Itu akan nampak, melakukan tangkap layar di soal keberapa begitu, itu akan terlihat semua. Nanti kalau ada misalnya ada yang, mematikan kamera atau, posisi kamera tidak sesuai, tidak, wajahnya tidak nampak begitu, tidak mengarah ke wajahnya, itu nanti akan, kami beri peringatan begitu. Oh, begitu. Tapi apakah nanti tetap dapat memperoleh skor dan sertifikatnya Bu Ria? Kalau yang melakukan tangkap layar maksudnya? Ya. Oh iya, yang melakukan tangkap layar itu setelah diberi peringatan, jika melakukan tangkap layar lagi, itu sertifikat tidak akan diterbitkan. Jadi, memang, karena dilaksanakan secara daring ya Mas, itu harus ada pengawasan Iya. seperti itu untuk, menjaga
kredibilitas hasilnya Ya, begitu ya, Bu, ya ya? juga untuk pengawasan untuk soal kita supaya tidak terjadi kebocoran Iya. begitu. Karena kalau sampai terjadi seperti itu, nanti itu akan tidak digunakan lagi soal tersebut. Sementara, proses untuk penyusunan paket soal itu sangat panjang dan, cukup berat juga. Jadi sayang sekali kalau ternyata, karena ada peserta yang, seperti itu, akhirnya, soal tersebut tidak digunakan lagi, begitu. Mengapa harus berkamera? Karena di awal itu juga, untuk apa ya, menjaga itu tadi, kalau kamera itu tidak diizinkan, diklik diizinkan untuk, aktif, itu soal UKB-nya tidak keluar, tidak bisa dikerjakan begitu, Mas. Gitu ya, Bu, ya. Jadi Iya harus, ada fasilitas kamera dan iya harus mengizinkan kamera, jadi supaya, kualitas hasil ujinya ini dipastikan memang betul-betul akurat sesuai iya. kemampuan begitu ya, Bu, ya. Jadi harus ada kameranya. Sebelum kita lanjut sahabat dan mitra bahasa ngobrol santai tentang UKBI dengan Bu Rumilah dan juga Bu Ria begitu ya. Kita akan menyaksikan satu tayangan tentang video UKBI yang akan diputar melalui tayangan berikut ini. Halo Sobat Bahasa, saya Dubas Bagus. Saya Dubas Moza. Kali ini kami akan bertanya kepada masyarakat di ruang publik mengenai apa itu KBI. Maka dari itu, marilah kita lihat reaksi dan juga tanggapan mereka mengenai UKBI. Ikutilah keseruan kami pada hari ini. Kalau boleh tahu Kak, dari fakultas apa dan siapa namanya? Nama saya Yasinta dari Fakultas Peternakan. Kakaknya? Dan saya Masud dari Fakultas Peternakan juga. Oke, dari Fakultas Peternakan dua-duanya ya. Kalau boleh tahu, apakah kakaknya tahu apa itu UKBI? Saya kurang tahu sih, Kak. Mungkin izin jawab ya, aku UKBI mungkin itu kayak tes kemampuan bahasa Indonesia mungkin ya. Kayak uji kemampuan dalam berbahasa Indonesia. Baik, terima kasih. Kalau boleh tahu namanya siapa, fakultas apa? Gima dari Fakultas Peternakan. Nurul dari Fakultas Peternakan. Oke, sebelumnya mau tanya nih, udah tahu tentang UKBI belum ya? Belum. Belum. Oke, kalau belum, terima kasih. Baik, kalau boleh tahu namanya siapa Mas? Namanya Hisham Ardun Zafar, dipanggilnya Sam. Untuk Masnya? Saya Fahri Arga Ramdana, panggilannya Fahri. Oke, kira-kira Masnya tahu nggak apa itu UKBI? Belum tahu. Kalau Masnya? Saya juga belum tahu. Oke, kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Saya Dewa Rahmat Triwicaksono. Udah tahu belum tentang UKBI itu apa? Masih belum tahu. Terima kasih. Baik, boleh perkenalan lebih dahulu Mas? Ya, sebenarnya kenalkan nama saya Federico Arya. Panggilannya? Arya. Mas Arya, oke. Mas Arya kira-kira tahu nggak apa itu KBI? Apa itu saya nggak tahu. Nggak tahu ya? Ya, tahu. Boleh perkenalkan nama dulu, Mas? Oke, boleh Kak. Nama saya Ilkaido Ramazi, saya dari universitas sebelah. Soalnya saya lagi nemenin teman Semhas. Jadi saya dari jurusan PJOK dan di sini sedang menempuh semester 8. Oke, lengkap sekali ya perkenalannya. Kalau boleh tahu, udah tahu UKBI nggak? Apa sih itu UKBI gitu? Mungkin kalau di universitas saya sebelah, setahu saya UKBI itu tes bahasa Inggris sih Kak, untuk sertifikat kelulusan sidang kayak gitu sih. Oke, terima kasih Mas. Oke, kalau boleh tahu Mbak namanya siapa dan dari fakultas apa? Rahma Juwita dari Fakultas Pertanian. Panggilannya? Iya. Oke, kira-kira Mbaknya tahu nggak apa itu KBI? Kalau Komisi Perlindungan. Oke, baik. Terima kasih Mbak atas jawabannya. Maka dari itu, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu UKBI. Baik, kali ini kami akan menjawab rasa penasaran kalian dan juga kami akan mengupas tuntas seputar UKBI. Jadi, definisi UKBI atau Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia adalah sebuah instrumen uji yang menguji kemahiran berbahasa Indonesia kita.
baik secara lisan maupun secara tulis. Landasan hukum UKBI diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan juga Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016. Di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, UKBI dilaksanakan pertama kali sejak tahun 2004. Di tahun 2021, UKBI berkembang menjadi UKBI Adaptif Merdeka dan dilaksanakan secara daring. UKBI Adaptif Merdeka mengukur tingkat kemahiran berbahasa mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi, yakni istimewa. Hasil tes UKBI dapat dipetakan menjadi 7 peringkat, predikat, dan juga rentang skor yang terdiri dari istimewa, sangat unggul, unggul, madya, semenjana, marginal, dan juga terbatas. Tes UKBI adaptif memiliki berbagai keunggulan. Yang pertama yaitu berbasis teknologi mutakhir, berlandas dengan teori tes modern, dan memiliki keandalan yang tinggi serta adaptif terhadap semua karakteristik peserta. Selain itu, memiliki basis data dan juga sertifikat digital serta yang dapat diakses melalui lintas wilayah maupun lintas negara. Soal UKBI itu sendiri terdiri atas berbagai seksi. Yang pertama yaitu mendengarkan, seksi yang kedua merespon kaidah, seksi yang ketiga membaca, seksi keempat menulis, dan seksi yang kelima yaitu berbicara. Pada tahun Baik, sahabat dan mitra bahasa, kembali lagi setelah tadi kita menyaksikan video singkat tentang UKBI begitu ya, pelaksanaan UKBI di Jawa Timur dari teman-teman Duta Bahasa. Kembali lagi kita akan berbincang dengan Bu Rumilah dan Bu Ria tentang UKBI Adaptif Merdeka. Ke Bu Rumilah lagi nih, Bu Rumilah. Ya, Sejak tahun berapa Bu Rumilah bermitra dengan Balai Bahasa, Bu? Ya, kami mulai 2018 sudah Iya. bermitra dengan Balai Bahasa gitu ya, dan dikukuhkan dengan kerjasama ya, jadi MOU antara Ujulan Apel Surabaya dengan Balai Bahasa. Sudah sejak tahun 2018. Nah, pasti dalam rentang waktu yang cukup lama nih Bu Rumilah sudah merasakan pahit manisnya mengkoordinatori pelaksanaan UKBI ini di kampus UINSA. Boleh diceritakan Bu mengenai manfaat dari pelaksanaan UKBI ini, mahasiswa seperti apa ketika sudah pernah mengikuti tes UKBI? Terima kasih Mas Dana. Terkait dengan manfaat ya tentu tadi juga sudah disampaikan Bu Ria tadi ya, bahwa mereka ketika sudah mendapatkan sertifikat terutama sesuai dengan standar yang ditentukan oleh lembaga terkait saat mengikuti tes, misal seperti itu gitu ya, atau digunakan untuk beasiswa, ya mereka bisa memanfaatkan itu sebagai hasil dari uji kemahiran berbahasa tadi bisa dilampirkan ya sebagai portofolio saat mengikuti tes ya, termasuk juga untuk syarat beasiswa misalnya seperti itu. Kemudian di sisi yang lain mereka yang mengampu mata kuliah sintaksis paling tidak sebagai tolok ukur kemampuan berbahasa mereka, karena sintaksis ini kan juga mengawal dari grammar ya atau Iya, tata tata bahasa. bahasa Indonesia itu sendiri. Sehingga kalau saya sebagai pengampunya paling tidak juga sebagai masukan tentang kemampuan secara real kemampuan berbahasa mereka itu sendiri. Begitu ya Bu ya. Jadi sebagai portofolio dan juga sebagai tolak ukur untuk mengukur kemampuan mereka, terutama mahasiswa yang memprogram mata kuliah sintaksis gitu ya Bu Rumilah. Nah, selain mahasiswa nih Bu Ria, pasti pelajar juga merasakan dampak dari pelaksanaan UKBI. Boleh diceritakan dong Bu Ria, kira-kira manfaat apa saja sih yang bisa diperoleh pelajar nih dan sekolahnya barangkali ketika mengikuti UKBI Adaptif Merdeka? Iya, terima kasih Mas Dana. Nah, dari pengalaman kami selama ini mengujikan UKBI untuk pelajar dengan jumlah yang cukup banyak. Nah,
Mereka rata-rata pelajar yang, sudah ikut UKBI, rutin ikut UKBI itu akan meningkat literasinya. Juga selain literasi secara pribadi, juga untuk meningkatkan nilai literasi sekolahnya. Apalagi, beberapa tahun terakhir kan tidak ada UNAS ya, Mas. Ya. Jadi, UKBI ini di beberapa sekolah itu sudah, digunakan untuk, nilai bahasa Indonesia, begitu. Karena, melihat dari hasilnya itu sudah ada standar dari Permendikbud nomor 70 tahun 2016, untuk pelajar itu standarnya, madya, untuk pelajar SMA atau SMK itu madya. Kalau untuk pelajar SMP semenjana, itu sudah ada aturannya di Permendikbud. Nah, itu sudah banyak sekolah yang memanfaatkan, UKBI untuk kepentingan, meningkatkan literasi. Nah, selain itu juga untuk meningkatkan nilai ANPK siswa. Nah, ada beberapa sekolah yang menginformasikan ke kami, pengalamannya, rata-rata yang siswa-siswanya itu sudah ikut UKBI sebelum ANPK, itu mereka ketika ANPK itu sudah lebih siap, untuk UKBI karena di soal ANPK itu literasinya soalnya sama, mirip dengan soal UKBI. Jadi mereka lebih familiar begitu Iya, ya dengan iya, soalnya. lebih meningkat nilainya. Oke, dan ini mungkin mendorong, sahabat dan mitra bahasa yang saat ini menyaksikan, barangkali ada yang, ingin melakukan UKBI adaptif mereka di sekolahnya masing-masing begitu ya, melaksanakan. Ini pendaftarannya seperti apa, Bu Ria? Bisa pribadi atau bagaimana? Atau bisa kolektif? Nah, baik Mas, untuk pendaftaran UKBI itu Ya. bisa, mendaftar secara mandiri maupun secara kolektif. Nah, tapi kalau kami sarankan ini dari pengalaman kami selama ini, Ya. kalau jumlahnya yang, cukup banyak, misalnya pelajar atau mahasiswa, itu sebaiknya didaftarkan secara kolektif. Karena untuk, meminimalkan, kendala. Kadang-kadang, pelajar, itu kalau mendaftar secara mandiri mungkin ada ketidaksengajaan pada saat mendaftar, itu kadang-kadang salah, menuliskan email-nya. Oh, salah ketik mungkin begitu Salah ya, Bu? ketik email itu. Nah, akhirnya untuk verifikasi itu tidak bisa masuk. Jadi kalau pos-L itu tidak, aktif karena salah ketik tadi, karena tidak Ya. sengaja begitu, Kode itu mereka verifikasinya. iya, kode verifikasinya kan masuk ke pos-L-nya. Nah, sementara salah menulis pos-L, akhirnya, tidak bisa memperoleh verifikasi, tidak bisa digunakan untuk uji, akunnya. Nah, kalau mendaftarnya secara kolektif itu lebih mudah. Memang, koordinator pendaftarnya, kalau dari sekolah gurunya, kalau dari, mahasiswa mungkin dosennya begitu, itu harus mengisi formulir dulu di, laman UKBI, kemudian mengunduh formulir, mengunduh, form Excel yang harus diisi dengan data-data peserta. Di situ ada nama, kemudian tempat tanggal lahir, NISN untuk pelajar, Ya. kemudian nomor induk mahasiswa untuk mahasiswa. Kalau peserta, profesional, misalnya guru atau dosen menggunakan NIK seperti itu dan lain-lain. Ada lagi, misalnya alamat, kemudian, instansi, begitu. Nah, itu yang harus diisikan di, formulir pendaftaran. Tapi untuk pesertanya itu lebih enak, Mas. Jadi tinggal menunggu sudah didaftarkan, nanti akunnya dikirimkan ke pos-L-nya Balai Bahasa, Ya. nanti tim UKBI Balai Bahasa yang, mengolah data itu, harus ngecek kan satu persatu data itu kira-kira, mana yang belum sesuai, itu harus disesuaikan dulu. Nah, kalau sudah, datanya sesuai dengan, yang ada di formulir itu sesuai dengan ketentuan, itu kami kirim ke, pos-L-nya Badan Bahasa. Nanti oleh admin pusat, akun peserta itu sudah diverifikasi langsung. Nah, nanti, peserta selanjutnya hanya mengaktifkan akunnya itu dengan mengunggah foto diri dan foto kartu, identitas. Identitas. Iya. Nah, untuk kartu identitasnya ini juga dibedakan, kalau untuk pelajar menggunakan kartu pelajar. Kalau untuk mahasiswa menggunakan kartu mahasiswa, untuk profesional menggunakan KTP. Nah, untuk, mahasiswa itu mengapa harus kartu mahasiswa? Kalau yang dilampirkan KTP nanti akan muncul tagihan berbayar. Oh. Maaf, berbayar, Yang untuk profesional. profesional. Iya. Oh, begitu ya, Bu, ya. Jadi harus, Sesuai begitu, Mas. KTM yang dilampirkan Iya, untuk kalau untuk mahasiswa. mahasiswa. Bu Ria,
di mana kita bisa dapatkan formulir tadi, Bu, dan juga borang yang harus dilengkapi Ya. untuk mengikuti pendaftaran secara kolektif? Kalau, untuk mendaftar secara kolektif, nah koordinator pendaftarnya, guru atau dosen, itu membuka laman ukbi.kemdikbud.go.id, mengisi data-data lembaga yang akan ikut UKBI itu, kemudian menuliskan jumlah pesertanya berapa, dan mengunduh borang, untuk diisi data-data peserta, begitu. Oh gitu, jadi mungkin ini juga bisa jadi capaian untuk sekolahnya begitu ya Bu, Iya. karena menjalin kerjasama dengan pihak eksternal untuk menyelenggarakan UKBI Adaptif Merdeka mungkin. Bu Rumila, sejak tahun 2018 hingga saat ini mungkin bisa dibagikan Bu, tips dan triknya untuk mengkoordinir pendaftaran kolektif UKBI Adaptif Merdeka, kira-kira bagaimana Bu Rumila? Iya, gini ya, selama ini kategori lancar Mas untuk proses tes UKBI itu ya, yang kita jalankan dengan bekerjasama dengan BPJT ini. Tentu kami komunikasi dengan BPJT itu harus intens, itu yang pertama ya, karena kan semua data tadi yang diminta itu kan kita harus sesegera mungkin juga menginput dan Iya. memasukkan untuk dikirim ya Bu ya ke Balai Bahasa Pusat tadi. Sehingga ini juga butuh kerjasama dengan mahasiswa juga gitu ya, tentunya apa ya istilahnya keefektifan dari mahasiswa dalam mengirim berkas-berkas ataupun syarat itu juga menjadi penentu juga gitu ya. Dan yang seringkali juga terjadi ya, kadang-kadang mahasiswa ini di ranah selain perangkat, kadang kestabilan internet yang dibutuhkan ini Mas tadi ya. Karena apa? Karena kalau ada kendala itu kan seringkali bisa muncul hambatan saat mengerjakan. Tapi ini sebetulnya bisa ditangani tadi misal yang disampaikan Bu Ria dengan me-refresh secara cepat lagi sehingga kita bisa kembali lagi di tes. Itu juga perlu dipahami oleh mahasiswa. Jadi Iya. tidak perlu panik gitu ya kalau menghadapi kendala yang seperti itu. Jadi kuncinya harus koordinasinya harus getol begitu ya dengan BPJT. Nah, sahabat dan mitra bahasa, barangkali nanti ada yang mau melakukan pendaftaran UKBI Adaptif Merdeka secara kolektif dan ingin bekerja sama begitu ya dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, boleh dong dituliskan di kolom komentar kira-kira dari instansi mana, dari sekolah mana. Boleh dituliskan di bawah, nanti barangkali Bu Ria bisa membaca di kolom komentar YouTube begitu ya Bu Ria. Dan mungkin bisa merespons komentar sahabat dan mitra bahasa. Kembali lagi ke Bu Rumila. Bu Rumila, selain koneksi jaringan internet yang bagus, kira-kira tips dan trik apa yang Bu Rumila bisa bagikan ke mahasiswa atau ke teman-teman sahabat bahasa, bagaimana cara memperoleh nilai UKBI yang bagus dan memuaskan? Iya, yang selama ini kita sampaikan juga di laman itu kan ada simulasi ya Bu ya, ada simulasi agar mereka tidak apa ya istilahnya sudah familiar dengan UKBI itu, maka dia bisa melakukan itu dulu Mas, simulasi itu. Sehingga nilainya bisa lebih maksimal. Terus kemudian juga teknis-teknis yang perlu dilakukan seperti apa. Kalau sudah mencoba itu kan lebih enak gitu ya. Mereka juga lebih tidak punya kendala yang lebih gitulah. Itu bagian dari triknya. Selain juga terkait dengan pengetahuan bahasa tadi. Jadi ini sebagai tolok ukur sehingga sekaligus juga mereka akan tahu sejauh mana sih kemampuan berbahasa Indonesianya yang dengan sendirinya sebagai bahasanya sendiri tadi gitu ya. Seperti itu Mas. Ya, jadi sejauh pengetahuan saya, terakhir saya mengikuti UKBI, itu saya tuh juga heran Bu Ria, kok ini makin lama ya, kok nggak selesai-selesai ya, nggak selesai-selesai. Jadi makin akhir kok. Dan bahasa yang digunakan di setiap soal, di setiap jenjang soal itu berbeda-beda. Jadi semakin lama itu bahasa yang digunakan juga semakin ilmiah, betul ya Bu Ria ya. Nah, ini gimana Bu Ria? Bisa dijelaskan konsepnya? Kenapa kok makin tinggi bahasa yang digunakan makin sulit? Iya Mas, terima kasih. Jadi begini, UKBI Adaptif ini karena sudah menggunakan teori tes MSAT, teori Iya. tes modern itu tadi yang adaptif, menyesuaikan dengan estimasi kemahiran peserta uji. Nah, di situ sistemnya
peserta di awal itu diperkenalkan dengan soal di ranah yang mudah dulu. Itu semuanya sama, memperoleh soal di ranah yang mudah. Nah, di UKBI ini ada 4 ranah Mas yang diujikan. Ada ranah sintas, kemudian ranah sosial, ranah vokasional, dan yang tertinggi itu ranah akademik. Nah, dari soal yang diperkenalkan di awal tadi, sistem itu melihat dari jawaban peserta, apakah selanjutnya peserta akan memperoleh soal yang lebih mudah, yang setara, atau yang lebih sulit. Nah, kalau peserta sudah mengerjakan 2 soal, 2 tes lab istilahnya di kami tes lab Mas. Di 2 tes lab yang setara berturut-turut, hasilnya itu bagus, nanti akan naik levelnya harus memperoleh soal di ranah yang lebih tinggi, begitu. Nah, kalau ternyata peserta itu di 2 tes lab berturut-turut yang dikerjakan tadi, hasilnya kurang bagus, sistem akan menghentikan peserta di seksi itu, yang diawali dari seksi 1 dulu ya. Nah, sistemnya nanti untuk seksi 2 dan 3 sama seperti itu. Jadi, kalau peserta diberi soal yang mudah saja banyak melakukan kesalahan, sistem tidak akan memberikan soal yang lebih sulit, begitu. Jadi kalau peserta memerlukan waktu yang lebih lama, memperoleh soal yang banyak, itu nanti yang tentu saja hasilnya akan lebih bagus, begitu. Karena memperoleh soal dari ranah yang mudah, ranah yang sedang, dan yang tinggi, yang akademik tadi. Kembali lagi nostalgia di zaman-zaman SD begitu ya Bu, ketika selesainya lebih dulu belum tentu nilainya lebih baik begitu ya. Di UKBI Adaptif Merdeka ini ternyata seperti itu juga sahabat dan mitra bahasa. Jadi ketika kita selesai lebih dulu, itu bukan berarti kita nilainya makin tinggi begitu ya. Justru malah perlu dipertanyakan. Jadi bagaimana kok selesainya lebih cepat ini? Apakah tidak bisa menjawab pertanyaan yang tingkat sintas atau seperti apa ya Bu? Ini perlu dipertanyakan. Nah, Bu Lia, kira-kira apakah ada gebrakan baru nih dari KKLP UKBI BBJT untuk lebih mendorong lagi pengembangan dan pemerataan UKBI di Provinsi Jawa Timur untuk tahun depan setelah memperoleh capaian yang luar biasa tahun ini, Bu Ria? Baik Mas, jadi yang kami lakukan untuk selalu meningkatkan jumlah peserta, karena kami ini juga ada target Mas. Dari pusat itu diberi target harus memperoleh peserta sejumlah berapa begitu. Nah, kami selalu berusaha untuk mencapai target itu dan berupaya kalau bisa lebih dari yang ditargetkan. Nah, untuk memperoleh itu kami selalu berkoordinasi dengan dinas-dinas, ada dinas pendidikan, kemudian cabang dinas pendidikan, juga perguruan tinggi maupun sekolah terutama yang memiliki jurusan bahasa Indonesia ya kalau untuk perguruan tingginya. Nah, dengan membangun kerjasama itu akhirnya jumlah peserta yang kami peroleh itu alhamdulillah menaik. Nah, mudah-mudahan nanti di tahun 2025 dengan cara seperti itu kami melakukan sosialisasi, melakukan koordinasi seperti itu, jumlahnya akan naik terus. Seperti yang kemarin Mas Dana juga terlibat di kegiatan sosialisasi, itu kami itu bentuk wujud dari kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Gresik. Nah, dengan kerjasama itu kami realisasikan dengan sosialisasi dulu dengan mengundang semua pejabat di lingkungan Pemkab Kabupaten Gresik. Kemudian yang kemarin juga, maaf Mas Dana yang di Surabaya Di ya? Kota Surabaya. Kota Surabaya ya. Di tahun 2024 ini kebetulan kami 2 kali menggandeng pemerintah kabupaten dan kota kemarin. Nah, insya Allah nanti ke depannya kami juga akan melakukan kegiatan itu, bersosialisasi ke daerah-daerah yang lain bersama dengan pejabat-pejabat daerahnya, karena pemangku kepentingan itu yang bisa membuat kebijakan begitu Mas, untuk mewajibkan peserta, mewajibkan entah itu pegawainya atau pelajar yang ada di wilayahnya untuk ikut KBI. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu capaian peserta UKBI di Jawa Timur akan selalu meningkat. Amin, semoga ya dengan sinergi kerjasama berbagai pihak tentunya Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dan seluruh
mitra bahasa yang saat ini menyaksikan, semoga di tahun depan Jawa Timur kembali lagi menjadi pemuncak pemeroleh peserta uji terbanyak untuk UKBI Adaptif Merdeka tahun 2025. Dan ini perlu kesadaran bersama sahabat bahasa dan mitra bahasa. UKBI Adaptif Merdeka ini seperti tadi yang sudah kita bicarakan dari awal hingga saat ini, banyak sekali keunikan dan manfaat, dan ini harus kita coba. Kapan lagi kita harus merasakan manfaatnya, dan kita harus coba kira-kira berapa sih skor kita, kira-kira berapa sih nilai kita kalau ikut UKBI, begitu ya Bu Ria dan Bu Rumila. Mungkin sebagai penutup sesi kita siang hari ini, boleh dibagikan saran dan pesan untuk semuanya yang saat ini menyaksikan. Untuk mahasiswanya mungkin Bu Rumila, boleh silakan. Ya, terima kasih Mas Dana dan sahabat mitra bahasa, gitu ya. Bahwa bahasa Indonesia itu milik bersama, milik kita, maka semua punya tanggung jawab bersama, gitu ya. Tentu karena ini bagian dari amanah undang-undang, gitu ya, maka kita harus juga melakukan penuh dengan semangat, kemudian dengan keyakinan bahwa dengan bekerja sama kita bisa. Nah, tentu karena ini sebagai proses yang harus dilalui bersama tadi, maka semua pihak harus ada kesadaran untuk saling mendukung, ya, terutama kalau di mahasiswa, selain juga sebagai proses peningkatan literasi ataupun mengukur kemampuan berbahasa Indonesia bagi mereka. Di sisi yang lain juga ini bagian dari upaya untuk menstandarisasi bahasa Indonesia sebagai bahasa yang ke depan diharapkan bisa go internasional. Dan itu ya harapannya bisa bersanding dengan bahasa-bahasa yang lain. Sepakat, internasionalisasi bahasa Indonesia. Kalau Bu Ria, bagaimana Bu Ria? Baik, mitra bahasa di Jawa Timur, menyambung dari apa yang disampaikan Bu Rumila tadi untuk penginternasyonalan bahasa Indonesia, itu salah satunya memang kita harus mendukung itu dengan melaksanakan UKBI untuk meningkatkan kemahiran kita dalam berbahasa Indonesia, untuk melihat sejauh mana seberapa besar nilai kita, seberapa kemahiran kita, nilai kita berapa. Untuk meningkatkan itu, marilah kita uji diri kita, marilah kita melaksanakan uji kemahiran berbahasa Indonesia sesuai dengan slogan kami, UKBI teruji lebih terpuji. Teruji lebih terpuji. Oke, ini mungkin bisa kita sosialisasikan juga begitu ya. Teruji lebih terpuji begitu. Oke, sahabat dan mitra bahasa, tidak terasa selama 60 menit terakhir kita sudah bersama-sama berbincang santai dengan Bu Rumila dan juga Bu Ria tentang UKBI Adaptif Merdeka. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan untuk sahabat dan mitra bahasa yang memiliki pertanyaan tentang topik kita siang hari ini, boleh dong ditulis di kolom komentar, dan nanti kita akan coba lihat pertanyaan-pertanyaannya dan kita akan coba respons semaksimal mungkin begitu ya Bu Ria. Cukup sekian sesi kita siang hari ini, pembahasan yang menarik tentang UKBI Adaptif Merdeka. Senang sekali rasanya saya Aldian Asmaradana bisa membersamai Bu Ria dan Bu Rumila siang hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya, tentunya seputar bahasa dan sastra di Sini Bahasa episode selanjutnya. Oleh karena itu, cukup sekian episode Sini Bahasa, Siniar Bahasa dan Sastra siang hari ini. Saya Dana, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.